Oke, halo. Dengan saya Mas Heri, kita jumpa lagi di materi yang berikutnya, yaitu tentang if dasar. Oke, sebelum itu mari kita perkenalan dulu. Fungsi if adalah fungsi logika yang berguna untuk mengidentifikasi sesuatu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Sebelum itu kita harus tahu dulu struktur dasar dari fungsi if. Contohnya di sini if itu terbagi menjadi dua jenis, ada yang if majemuk dan if tunggal. Nah, if tunggal ini kapan kita pakai? If tunggal kita pakai ketika kemungkinan atau hasil dari logikanya itu adalah hanya dua. Misal jika A maka C, jika B maka D, begitu saja. Atau mudahnya kalau kondisinya jika yang seperti ini cuma dua, maka if yang dipakai adalah if yang tunggal. Oke, bagaimana struktur rumusnya? Struktur rumusnya itu adalah sama dengan if buka kurung. Di sini ada sel kunci, koma atau titik koma, ya, pilihan satu, titik koma atau maka, atau jika dia yang terakhir karena ini if tunggal maka titik koma atau koma di sini itu artinya adalah selain daripada itu, pilihan dua, tutup kurung. Kita bedah satu persatu, di mana sel kunci itu berisi kondisi satu, sel kunci ya, kondisi satu atau kondisi dua kalau nanti kita sudah menggunakan if yang majemuk. Nah, cara mudahnya begini mengingatnya. Nah, di sini coba kita perhatikan. Ya, jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 75, maka keterangannya ada lulus. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, setelah kata jika sampai sebelum maka, ini disebut sel kunci. Ya, ekspresi logika, lebih tepatnya ini namanya ekspresi logika. Nah, sorry, kita ulang ya. Di sini tadi ini bukan sel kunci ya, ini namanya adalah ekspresi logika. Kita ganti dulu, ekspresi logika satu, Nah, di mana ekspresi logika ini kita singkat FP aja ya, berisi sel kunci dan kondisi. Nah, nih ya, ini rumusnya ya. If buka kurung ekspresi logika satu, maka pilihan satu, selain itu pilihan dua. Oke. Ya. Nah, sama seperti di sini, setelah kata jika sampai sebelum maka, ini adalah ekspresi logika. Nah, ini ekspresi logika satu. Setelah maka, keterangan lulus ini adalah pilihan satu. Yang ini adalah ekspresi logika 2, yang ini adalah pilihan 2. Nah, kita harus bisa memecah ini dulu sebelum itu. Ya. Jadi, untuk menentukan sel kunci yang mana? Sel kunci itu adalah setelah kata jika aja, satu. Nah, di sini dalam kondisi ini di sini nilai rata-rata. Maka yang menjadi sel kunci adalah nilai rata-rata. Yang menjadi kondisi adalah lebih dari sama dengan 75. Ini adalah kondisi dari sel kuncinya. Nah, keterangan ini setelah maka dan seterusnya ini adalah pilihan. Baik pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 atau pilihan 4. Oke. Kalau melihat dari contoh ini tadi ya, dan breakdown logikanya, maka di sini kita perlu cari tahu dulu jumlahnya. Kalau jumlah cukup mudah ya, sum, tinggal diizinkan saja kita ke bawah untuk cari rata-rata, alpha G
seperti biasa. Nah, untuk mencari keterangannya ini, apakah dia lulus ataukah dia gagal, pertama kita harus cari dulu di sini. Rumusnya adalah if sama dengan if ekspresi logika 1, maka pilihan 1, selain daripada itu pilihan 2. Ya, kita tadi udah tahu ya, ini adalah ekspresi logika 1, nilai rata-rata lebih dari sama dengan 75, ini adalah ekspresi logika 1, maka keterangan lulus ini adalah pilihan 1, dan gagal adalah pilihan 2. Kita hanya membutuhkan itu. Kenapa kita tidak membutuhkan ekspresi logika 2? Karena ya selain lulus, pilihan yang lain adalah gagal. Itu aja. Karena tidak memberikan pilihan ketiga. Hanya pilihannya ada 2. Kalau dia nggak lulus berarti gagal, maka ya kita nggak perlu memasukkan ekspresi logika 2, karena selain memenuhi syarat ekspresi logika 1, keterangan di sini akan dinyatakan gagal. Oke, mari kita coba masukkan rumusnya. Sama dengan, ini kita buat rataannya kita matikan dulu. Sama dengan jika apa di sini nilai rata-rata, maka kita cari nilai rata-rata. Yang mana nilai rata-rata? Nilai rata-rata adalah ini. Nah, nilai rata-rata kondisinya apa? Ekspresi logika tadi ingat, sel kunci dan kondisi. Oke. Yang pertama ekspresi logika 1 kan lebih dari sama dengan 75. Tinggal kita masukkan ekspresi logikanya lebih dari sama dengan 75. Nah, perhatikan di sini. Di komputer saya atau laptop saya ini menggunakan titik koma ya, bukan yang koma. Maka kita tuliskan, maka titik koma di sini tadi yang koma ini kita ganti dengan titik koma sesuaikan dengan komputernya. Maka pilihan 1, pilihan satunya adalah lulus. Nah, karena ini angka, karena ini huruf, maka harus diberikan tanda kutip. Maka kita buat lulus. Selain itu, kita masukkan pilihan 2. Pilihan 2 adalah gagal. Sama seperti sebelumnya, karena dia bentuknya huruf, kita harus buat tanda kutip gagal. Tanda kutip, enter. Apakah ini memenuhi syarat? Mari kita lihat. Nilai rata-ratanya 90. Apakah dinyatakan lulus? Kita lihat kondisinya. Di sini lebih dari sama dengan 75. Yap, benar. Karena 90 itu lebih dari 75. Mari kita lihat ke bawah. Ya, di sini 70 karena dia di bawah 75 maka dinyatakan gagal. 83 dia lulus, 70,25 dia gagal, 75,75 dia lulus. Karena 75,75 ini lebih dari 75. Nah, ini kalau pakai pembulatan ke atas udah masuk 76. Sini 58, ini gagal. Oke. Untuk if saya rasa cukup mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.